dari kelompok 7, saya Mira Sasmika dan saya Tanti Wulandang akan membahas tentang pengerolehan bahasa kedua. Pengerolehan bahasa kedua. Pengertian pengerolehan bahasa kedua. Bahasa kedua diperoleh setelah pengerolehan bahasa pertama. Bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh anak setelah mendapatkan bahasa lainnya. Bahasa kedua adalah jenis bahasa bukan bahasa ibu atau bahasa utama bagi penutur, akan tetapi sering dipergunakan di lingkungan sekitar sebagai media berkomunikasi lanjutan. Bahasa kedua berbeda dengan bahasa asing, sebab bahasa asing merupakan bahasa tambahan yang dipelajari penutur tetapi tidak ditetapkan di wilayah tertentu. Ciri-ciri pengerolehan bahasa kedua. Yang pertama itu ada kesadaran pembelajar bahasa, yang kedua tempat dan waktu, yang ketiga itu tujuan dan motivasi, yang keempat praktik dan pelatihan, yang kelima umur pembelajar, dan keenam itu pengorganisasian. Yang pertama itu kesadaran pembelajar bahasa adalah kesadaran individu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, tidak hanya mempelajari bahasa pertama. Yang kedua itu tempat dan waktu, merupakan memperoleh atau mempelajari bahasa kedua. Ciri pemerolehan bahasa pertama itu ada kesadaran pembelajar bahasa. Jadi kesadaran pembelajar bahasa adalah kesadaran individu untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya, tidak hanya mempelajari bahasa pertama. Yang kedua itu ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat individu memperoleh atau mempelajari bahasa adalah ketika mereka berada di bangku sekolah, tetapi untuk waktunya terbatas karena tidak seluas mempelajari bahasa pertama. Yang ketiga itu ada motivasi dan tujuan, adalah untuk mendapatkan nilai yang baik, menghindari rasa malu, kemampuan belajar B1, menentukan keberhasilan kemampuan belajar B2. Praktek dan pelatihan adalah dalam memperoleh bahasa kedua tidak sesering memperoleh bahasa pertama karena waktu yang terbatas dan praktek juga terbatas. Yang kelima itu ada umur. Semakin muda dan dewasa umur pembelajar, semakin ia mahir dalam mempelajari bahasa kedua. Yang keenam itu ada pengorganisasian. Pengorganisasian bahasa kedua pengorganisasian bahasa kedua biasanya lebih tertata ketimbang ketika belajar bahasa pertama, karena pengorganisasian ini dilakukan oleh pengajaran bahasa, yaitu faktor penentu keberhasilan dalam pemerolehan bahasa. Yang pertama, pengajar bahasa harus menjadi mitra pembelajar. Maksudnya yaitu seorang pembelajar bahasa harus menjadi mitra belajar agar kecakapan dalam berbahasa keduanya itu bisa lebih lancar dengan cara interaksi antara pengajar dan mitra belajarnya. Yang kedua, yaitu pembelajar bahasa kedua merupakan individu yang unik. Maksudnya adalah individu yang unik karena ia mampu mempelajari bahasa selain bahasa ibunya sendiri. Jadi bisa bahasa multifungsi. Yang ketiga ada umur dan kemampuan B2. Nah, semakin muda umur pembelajar B2 itu, maka akan semakin mempermudah ia dalam menguasai dan mempraktekkan kemampuan berbahasa keduanya itu dalam kehidupannya. Lalu ada IQ dan kemampuan B2. Hampir mirip dengan umur. Jadi semakin tinggi IQ pembelajar, maka kecakapan dia dalam berbahasa kedua akan semakin pasti juga. Lalu ada kepribadian dan kemampuan B2. Kepribadian di sini lebih kepada kepercayaan diri dari pembelajar bahasa kedua dalam mempraktekkan bahasa keduanya di halayak umum dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang terakhir ada ekstroversi dan kemampuan B2, yaitu ekstroversi yaitu hampir mirip dengan ekstrovert. Jadi kemampuan B2 untuk orang ekstrovert itu lebih bisa lagi karena ia lebih terbuka. Teori empirisme dalam pemerolehan bahasa kedua.
Pertama, teori belajar behavior bersifat empiris, didasarkan atas data yang dapat diamati. Kedua, kaum behavior menganggap bahwa proses belajar bahasa adalah sebagian saja dari proses belajar pada umumnya. Ketiga, belajar adalah proses pembentukan hubungan asosiatif antara stimulus dan respon yang berulang-ulang. Empat, bahasa manusia merupakan suatu sistem respon yang canggih dan berbentuk melalui pengkondisian operan atau belajar secara verbal. Kelima, menurut kaum behavioris, manusia tidak memiliki potensi bawaan untuk belajar bahasa. Selanjutnya, ada teori rasionalisme dalam perolehan bahasa kedua. Pertama, teori belajar bahasa yang termasuk aliran rasionalisme ialah teori tata bahasa universal, teori monitor, dan teori kognitif. Kedua, teori tata bahasa universal mencakup seperangkat elemen gramatikal atau prinsip-prinsip yang secara alami ada pada semua bahasa Indonesia. Tiga, prinsip-prinsip di atas merupakan hasil perangkat teori rasionalisme dalam pemerolehan bahasa kedua. 1. Teori belajar bahasa yang termasuk aliran rasionalisme ialah teori tata bahasa universal, teori monitor, dan teori kognitif. 2. Teori tata bahasa universal mencakup seperangkat elemen gramatikal atau prinsip-prinsip yang secara alami ada pada semua bahasa Indonesia. Ketiga, prinsip-prinsip di atas merupakan hasil perangkat pemerolehan bahasa atau LAD yang mencakup prinsip-prinsip universal substansif dan prinsip-prinsip formal. Keempat, melalui pemerolehan yang terjadi di bawah sadar, anak-anak mendapatkan intuisi bahasa atau rasa bahasa yang tidak diperoleh melalui proses belajar terutama pada